semua orang bisa sepeda, semua orang bisa berlari Kak, tapi nggak semua orang bisa berenang. Dari ketiga cabang olahraga tadi yang mana yang paling kamu suka? Itu di Lagoy Armada Triathlon itu lawannya ya orang-orang timnas Kak. Itu pada saat 15 tahun kamu juara 2 Iya. triathlon di Singapura. Iya. Hai, selamat datang di UCAST. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini di UCAST kali ini kita sudah bersama dengan seseorang. Dia masih muda, masih remaja, tapi prestasinya luar biasa. Kita langsung aja saat ini udah bersama Diko. Halo, Kak. Diko, apa kabar? Baik Kak. Baik, gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini? Wah jauh sih Kak, dari bawah ya pasar ya Kak. Langsung ke lokasi ya Diko Iya ya? langsung ke sini. Iya, kita juga makasih banyak loh, karena di tengah kesibukan Diko yang kabarnya lagi ujian juga ya hari ini ya. Iya. Tapi dia mampir ke ulasan untuk sharing cerita tentang triathlon. Jadi Diko ini atlet triathlon. Iya Kak. Oke, tapi kita sebelum bicara soal triathlon, kita penasaran. Diko sekarang kegiatannya apa nih Diko? Saya sekarang Kak ya. Kegiatannya cuman latihan, kalau habis latihan belajar, tidur gitu-gitu aja sih Kak. Ulang-ulang aja terus gitu Kak. Oke, jadi latihan, terus belajar Iya, ya, habis kayak itu seperti tidur. siswa dan Iya. remaja pada umumnya ya Diko Student ya. athlete lah Kak, iya. Oh, student athlete. Apa sih? Tapi gini Diko, apa sih perbedaan student athlete sama student biasa kalau dari Diko sendiri? Kalau preferensi saya student biasa itu kayak dia belajarnya kayak sampai malam gitu mungkin Kak ya, mungkin belajarnya sampai sore baru baliknya mungkin belajar lagi atau enggak cari kegiatan lain Kak, tapi yang enggak mengandung dengan olahraga. Cuman kalau student athlete itu dia yang kayak habis balik sekolah tuh dia langsung latihan lagi, habis latihan lagi dia buat kegiatan lain lagi lah Kak, yang penting mengandung dengan olahraga. Dan itu adalah Diko. Diko, tapi gimana sih Diko sebenarnya cerita kenapa Diko ini bisa jadi atlet triathlon? Karena triathlon ini sebenarnya nggak banyak loh Diko yang tahu. Nah mungkin tapi sebelum Diko cerita kenapa Diko bisa terjun jadi atlet triathlon, jelasin dulu dong ke teman-teman yang nonton. Karena Triathlon itu apa sih? triathlon itu apa ya Kak ya? Berenang, sepeda dan lari sih Kak. Cuman kalau awalnya saya mengenal olahraga ini karena Bang Edi sih Kak. Bang Edi yang narikin saya sih ke olahraga ini Kak. Bang Edi itu siapa, mungkin boleh Diko Bang jelasin? Edi itu ketua pengurus triathlon Kepri yang selama ini membantu saya untuk membuka jalan lah Kak untuk kayak ke PON, lomba-lomba besar gitu Kak. Oke gitu. Tapi kalau Diko sendiri, kapan awalnya Diko mulai aktif di triathlon? Dulu 2018 saya pernah aktif sih Kak, 2018. Cuman saya kayak masih coba-coba iseng ikut aja. Habis itu kayak 2018 baru saya vakum Kak, saya kayak ngerasa Kak, kayak bosan kali Kak ikutnya kan. Habis bosan, saya vakum sampai 2023 saya baru mulai tekunin lagi Kak, karena Bang Edi yang ajak, ayolah terjun ke olahraga dunia ini, lebih asik, dibilang gitu. Oke, artinya kamu pernah ikut di tahun 2018, Ya. tapi kamu vakum di tahun 2023, kamu kembali karena ada yang ngajakin. Iya, karena Bang Edi Kak. Oke, Bang Edi itu pengelola triathlon kah atau Iya. gimana? Pengelola triathlon Kepri lah Kak. Oke, jadi Iya. beliau itu adalah pengelola triathlon Kepri. Nah, tapi di tahun 2018, siapa yang mengenalkan kamu sama triathlon nih? Karena dari dulu kan kayak bokap itu kan hobi olahraganya ini kan Kak, sampai kan main sampai timnas. Cuman dari dulu saya nggak pernah mau sentuh olahraga ini. Semenjak bokap meninggal di 2016, selama 2 tahun itu saya berpikir kan Kak, kayak apa saya harus lanjutin gitu ya legasinya ya. Apa saya harus lanjutin ya selama ini yang dia ajarin kepada saya. Baru 2018 saya lanjutin. Cuman itu habis itu setelah itu saya bosan Kak. Itu pertama kali ikut lomba di 2018 di Bintan Triathlon di Lagoy Kak. Oke, artinya almarhum ayah Iya, itu iya. dulu atlet triathlon. Iya, timnas Kak. Seperti apa tuh perjalanan beliau mungkin yang dari Diko lihat? Yang saya tahu Kak dia pekerja keras, konsisten selama 10 tahun dari 2005 kayak Kak. Udah Aktif di triathlon. fokus berenang dulu Kak. 2-3 tahun fokus berenang sampai 2008. 2008 dia mengenal sepeda mungkin. Sepeda mengenal 2 tahun sampai 2010. Habis itu tiba-tiba kayak di Lagoy kan dulu-dulu sering ngadain kayak Ironman.
Bintan Triathlon, sama di Singapura juga ada ngadain meta sprint triathlon sama duathlon. Duathlon itu lari sepeda lari kak. Nah, mungkin Oke. bokap tertarik dari situ juga kak. Oke, jadi memang berawal dari ayah ya. Iya iya. Itu pada akhirnya, tapi pada saat papa masih ada justru kamu nggak ngikut. Ya nggak, saya nggak ikut kak, saya malas itu. Oke. Saya nggak mau. Oh, tapi setelah dia tidak, akhirnya kamu memutuskan Ya untuk saya kayak mikir, oh harus apa, saya harus ikut ya. Oh, menarik, menarik. Nah, Diko, tapi kan tadi kalau papa itu mulainya dari renang, baru beliau mengenal sepeda dan mulai lari. Kalau kamu Iya. gimana tuh perjalanannya? Kalau saya ya kak, saya kan dulu kan belajar berenang kak pas tahun 2014-an lah kak. Cuman itu renangnya masih main-main kak, belum ada fokus sama sekali. Masih have fun aja lah, kayak ke kolam berenang cuman celup-celup air, siram-siraman air sama saudara-saudara kak. Gitu-gitu aja kak. Oke, jadi memang pertama kali itu kamu sempat jadi atlet renang. Mm-mm. Berapa lama? 2 tahun kali kak, 2 tahun. Tapi udah sering ikut kompetisi gitu? Kalau dulu kayak setahun cuman sekali sih paling kak, itu pun dipaksa kak saya. Dan itu pun juga dipaksa. Iya. Itu pada saat kamu kecil. Iya. Nah, Diko, terus pada akhirnya mulai main sepeda. Oh itu mulai main sepeda itu kebawa pas arus corona kak, COVID-19. Oh, Iya. kamu pada saat COVID itu fokus main sepeda. Iya, tiba-tiba kayak banyak yang main sepeda kan, jadi kayak FOMO gitu kak, ikut langsung semua kak. Langsung saya main sepeda. Terus Diko, ajakan nih dari Bang Edi tadi merupakan pengelola dari triathlon. Itu datang ke kamu, kenapa kamu iyain? Kan tadi di tahun 2018 sudah bosen. Karena saya mikir kemarin kak, kayak kata kawan saya yang tim sama saya, atlet juga, Albert, dia bilang kamu punya potensi kak, jadi saya coba jalanin aja lah dulu. Potensi. Potensi, Tapi kamu iya. tanya nggak sama dia pada saat itu potensi apa sih yang sebenarnya dilihat dari Diko? Mungkin karena dia lihat dari sepeda saya bagus mungkin kak ya. Soalnya kan 2020 sampai 2023 saya jadi atlet sepeda kak, itu saya rutin sepeda semua. Iya kak. Oh, jadi udah pernah jadi atlet sepeda juga? Iya. Itu sampai ikut kompetisi? Udah kak, udah. Oke. Dan kemudian kamu bergabung di KONI Kepri ini, itu gimana? 2023 saya kayak Bang Edi ajak saya kan kak, baru saya kayak sharing juga lah, bilang saya kayak saya juara, saya kirim ke dia kak foto-fotonya, saya juara bang gini. Dia bilang oke, mantap, lanjutkan, teruskan. Baru tiba-tiba di bulan Juni dia tiba-tiba chat saya kak, dia bilang mau ikut prapon nggak, main nanti ke pon kita kalau tembus. Baru tiba-tiba saya bilang ayolah, saya cobain bang, gas, saya bilang. Apa yang membuat kamu mau mencoba? Saya nggak pernah main sampai tahap setinggi ini kak. Oke. Iya. Jadi ketika datang tawaran itu dengan kamu yang memang sudah berlatih lama, kamu mengiyakan. Iya, saya sebenarnya yang berlatih lama paling kalau fokus dari 2023 kak ya. Saya fokus berenang, sepeda, lari, overall 3 ini kak. Baru fokus 6 bulan kak. Cuman saya kayak ya udah pede aja lah. Mana tahu tembus kan. Tiba-tiba pas kemarin pas prapon 2023 Agustus akhir September awal, saya ke-6 kak kemarin, diambil dari 10. Wow, dan akhirnya kamu bisa ya Diko ya. Tapi Diko, ada yang kemarin sempat mengatakan katanya kalau misalnya mau jadi atlet triathlon, itu kuncinya harus bisa berenang. Kamu setuju nggak sama hal itu? Kalau bisa berenang setuju sih kak, karena kan kayak berenang itu hal yang paling susah untuk dipelajari kak. Misalnya kalau untuk orang yang udah dewasa kak. Jadi nggak semua orang bisa sepeda, semua orang bisa berlari kak, tapi nggak semua orang bisa berenang kak. Oke, kalau dari ketiga cabang olahraga tadi yang mana yang paling kamu suka? Yang kamu paling enjoy banget? Lari ya. Kenapa lari? Saya kayaknya sekarang overall 3 ini kayaknya saya paling dominasi di lari. Over apa tadi? Overall 3 ini kak. Oh, dari 3 ya. Iya. Dari 3 itu kamu paling suka sama lari. Iya, kayaknya paling mendominasi di sana sih. Paling mendominasi di sana. Diko, Iya. ceritain dong pengalaman kamu pertama kali ikut triathlon. Itu seperti apa Diko? Berapa kilometer larinya, berapa kilometer, dan terus kamu sekarang kalau di triathlon itu ada kelas pemula, kelas gitu ada juga nggak? Kalau saya sekarang ikutnya kak, saya nggak boleh ikut kelas pemula lagi sekarang saya kak. Oh gitu. Iya, udah dipisahin.
Oke. Nah, kemudian seperti apa tuh kalau kompetisi triathlon yang kamu ikuti? Pas kapan Kak? Pas masih Pas untuk saat ini, terakhir kali kamu ikut kompetisi. terakhir saya ikut 2024 Desember Kak. Itu di Lagoy Armada Triathlon, itu lawannya ya orang-orang timnas Kak. Oh gitu. Ya. Nah, itu berapa kilometer larinya, berapa jarak jauh renangnya? Berenangnya 750 meter di laut Kak ya. Habis itu lanjut bersepeda 20 kilometer di jalan Kak. Habis itu lari 5 kilo Kak. Paling enjoy itu saat lari. Ya, Itu ada soalnya paling waktunya. sakit Kak. Itu ada waktunya nggak, Diko? Kalau di overall waktunya ada Kak. Oh, ada. Iya. Kalau kamu kemarin tembus dalam waktu berapa lama? 1 jam 6 menit Kak. 1 jam 6 menit. Ya. Oke, nah yang jadi pertanyaan Diko, seperti apa sih Diko kamu rutinitas itunya latihannya setiap hari? Latihan setiap hari nggak? Iya, sehari Kak. Gimana tuh Diko? Karena kan ada 3 jenis Kalau olahraga saya ya nih. Kak, saya 1 minggu saya buat jadwal sih Kak. Misalnya kalau Senin saya lari, Selasa saya berenang, Rabu saya sepeda, Kamis saya berenang, Jumat saya berlari, Sabtu pagi saya berlari, ini program intensitas tinggi, baru sorenya saya berenang, Minggunya saya sepeda Kak. Nah, Wow, dalam seminggu kamu selalu full Diko. ya. Itu sama siapa kamu biasanya berlatih? Saya biasa bersepeda tergantung sih Kak. Kalau misalnya lari saya latihan kayak intensitas tinggi itu saya sendiri. Kalau lari kebanyakan sendiri sih Kak. Lari sama berenang sendiri. Cuman kalau sepeda saya ada partner lah Kak. Kalau setiap lari, kamu biasanya berapa kilometer saat latihan? Kalau pas easy Kak ya. Kalau pas easy saya lari 10 sampai 15 Kak. Kalau lagi easy ya. Kalau lagi nggak easy-nya? Kalau lagi misalnya kalau intensitasnya tinggi itu kayak paling main interval Kak namanya. Interval itu kayak berlari jarak pendek cuman dengan kecepatan tinggi Kak. Oh, bisa Iya. sampai berapa kilometer? Itu nggak tentu sih Kak. Cuman kalau kayak program volumenya bisa sampai 5 kilo, 3 sampai 5 kilo lah. Ya. 3 sampai 5 kilo, tapi intervalnya yang kamu itu ya. Ya. Nah, kalau berenang? Kalau berenang saya kayak satu sesi atau gimana Kak? Satu Iya, sesi aja. setiap latihan. Setiap latihan saya 3.000 Kak. Oh, kalau 3.000 itu berapa ya kalau di kilometer ya? 3. 3 kilometer kan? Iya. Berarti kamu setara dengan 3 kilometer kalau setiap latihan berenang. Nah, Diko, dengan aktivitas kamu yang latihannya full setiap minggu, lalu juga kamu kan masih sekolah, itu gimana kamu menyeimbangkan waktu kamu? Ganggu sekolah nggak, Diko? Ganggu sih enggak sih Kak. Saya sudah kebiasa sih Kak. Tapi awal-awal keganggu banget Kak. Pas dulu lah Kak. Itu nggak bisa saya. Pokoknya harus belajar terus. Tapi sekarang enggak sih Kak. Sekarang udah aman sih. Bisa dikontrol Kak. Bisa di balance. Oh iya, gimana tuh awal-awal kesulitannya terus pada akhirnya kamu bisa balance? Misalnya kayak saya pulang sekolah jam 3.45 Kak. Saya latihan dari jam 4 sampai jam 7 misalnya. Itu kan harus jam 7 saya harus makan Kak. Cuman saya harus belajar lagi. Jadi pusing itu Kak di situ. Harus gimana ya? Waktunya nggak cukup lagi kalau belajar. Kalau masih misalnya belajar sampai jam 11, tidurnya nggak cukup dong Kak. Iya gitu. Terus pada akhirnya bisa balance, itu seperti apa yang kamu terapkan? Saya terapkan kayak misalnya Tidur kamu yang kamu korbanin, atau belajar kamu yang kamu korbanin? Yang mana nih, Diko? tidur saya korbanin Kak. Oh iya, Diko. Iya. Biasanya kamu relain. tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya nggak ada kayak tugas gitu Kak, saya jam 10 udah tidur Kak. Cuman kalau misalnya ada tugas saya 11 atau 12 Kak. Wow, terus bangun pagi untuk olahraga lagi? Kalau misalnya besok pagi ngantuk banget nggak bisa. Saya Nggak paksa, ya? saya nggak mau Kak. dipaksain Iya. ya? Nah, Diko, itu kan tadi soal sekolah sama dengan rutinitas latihan. Kalau untuk kayak remaja kayak kamu kan ada mainnya sama teman-teman. Itu gimana, Diko? Saya jarang keluar sih Kak. Kalau untuk pas lagi kalau ada lomba saya malam minggu Kak ya. Malam Sabtu saya nggak pernah keluar Kak. Oh gitu. Iya. Tapi ada nggak sih mungkin perasaan kamu kayak Mau keluar Kak. terbebani gitu dengan intensitas belajar kamu yang saat ini juga udah ada latihan gitu? Kalau terkadang terbebani sih Kak. Cuman kan kayak mikirin aja kayak jalanin aja lah. Pasti bisa, udah. Gimana kamu bisa pada akhirnya menerima kayak oh ya udahlah jalanin aja gitu? Gimana Kak ya? Demi masa depan kah? Ya demi masa depan biar gak kayak
mending sengsara sekarang di depannya enak gitu Kak. Oh gitu. Iya. Tapi emangnya apa sebenarnya makna triathlon sendiri untuk kamu untuk bisa menjadi atlet triathlon? Kenapa nih triathlon ini nih sangat-sangat kamu perjuangkan gitu? Emangnya apa sih harapan Diko ke depannya dengan menjadi seorang atlet triathlon gitu? Saya pengen main di PON 2028 sih Kak. Oh gitu, itu yang Iya. jadi tujuan utama Diko. Iya. Oke, itu PON di tahun 2028. 28. Mm-mm. Kalau PON itu ada setiap tahun ya Diko? Apa 4 gimana tahun Diko? sekali Kak. Oh 4 tahun Iya. sekali. Di tahun 2024 kemarin kamu ikut? Ikut. Oh ikut, terus gimana hasilnya Diko? Sama Kak, ke 6 juga. Nomor 6. Iya. Oh, dari seluruh provinsi. Iya Kak, ambilnya top 10 ke 6 lagi Kak. Oh, tapi kalau dari provinsi kita, Kepri gimana Diko? Medalinya ya Kak, berapa Iya. banyak? Kayaknya seingat saya Kak ya, Mm-mm. 5 ke atas Kak yang dapat medali emas. Kalau total medali yang Kepri yang dapat belasan Kak, nggak tahu saya tapi. Oke, tapi Diko, untuk atlet triathlon sendiri di tahun 2025 ini udah banyak belum sih Diko di Provinsi Kepri? Kalau Kepri Kak ya, sekarang Bang Edi kan lagi cari bibit-bibitnya Kak. Jadi mungkin diharapkannya semoga ada lah Kak. Biar nggak gitu-gitu aja orangnya. Tapi kalau untuk sekarang gimana Diko? Bang Edi udah ketemu beberapa sih Kak, udah lumayan lah. Oh gitu, kalau yang masih setara sama kamu Diko? Sekarang setara Kak ya. Iya. Kayaknya belum sih Kak kalau di sini ya. Oh, belum ada ya Diko Iya. ya? Kenapa menurut kamu kok kayaknya peminat triathlon tuh rendah gitu? Emang Karena mereka nggak tahu atau menurut kamu terlalu berat? Gimana nih pandangan Diko? karena mungkin olahraganya terlalu berat juga kali Kak. Nggak semua orang bisa setelah berenang dia mau bersepeda. Habis itu mau berlari lagi, nggak semua orang mau itu Kak. Soalnya ini olahraga yang lumayan harus konsisten Kak, olahraga terukur lah. Iya Kak. Dan kalau kamu menjaga konsisten, itu Iya. apa motivasi Diko sendiri? Saya setiap kali mikir kalau nggak mau konsisten itu saya selalu lihat ke papa Kak. Saya selalu pikir dia udah hampir mau main di SEA Games cuman karena ketolak karena meninggal, masa saya harus kayak malas-malasan padahal saya masih punya kesempatan yang banyak. Jadi ketika kamu mulai males, mulai jenuh, Mm-mm. itu ayah kamu jadi motivasi ya Iya untuk jadi kamu ya? motivasi iya Kak. Tapi kalau dukungan dari keluarga sendiri gimana Diko? Dari keluarga support aja sih Kak, disuruh jalanin aja lah. Oke, jadi kalau dari keluarga sendiri pun juga sangat-sangat didukung. Iya. Nah, total udah sejak 2023 udah berapa kali kamu banyak ikut pertandingan nih? 40-an mungkin Kak. 40-an Iya mungkin. triathlon. Kalau triathlon belasan kali Kak, belasan ya lah. Kalau triathlon belasan. Ya cuman kalau kayak digabung sama sepeda, lari, berenang ada 40-an lah total. 40-an lebih. Iya. Nah, total nih dari 40-an kamu ikut berkompetisi di bidang olahraga ini, Diko. Di mana kamu paling jauh ikutnya? Di luar atau mungkin masih di dalam negeri? Di luar negeri paling jauh 2023 di Singapura Kak. Di Singapura itu lomba apa? Triathlon juga. Oh, triathlon juga. Iya. Dan gimana hasilnya, Diko? Pas April 2023 saya dapat juara 2 Kak. Juara 2 pas umur 15 tahun itu saya Kak. Itu pada saat 15 tahun kamu juara 2 Iya. triathlon di Singapura. Iya. Dari seluruh peserta atau mungkin ada kategori? Dari kategori umur sih Kak, dari 13 sampai 16. Cuman itu kan internasional kan, jadi ada pihak dari orang Hong Kong, dari Spanyol datang-datang semua Kak, iya. Wih, luar biasa. Jadi di kategori 13 sampai 16 kemarin kamu di Singapura melawan banyak negara dan kamu juara 2. Mm-mm. Terus gimana Diko sambutan pemerintah kita? Ada nggak kamu di support gitu Diko? Kalau support sih masih belum ada sih Kak. Cuman kalau kayak dukungan gitu dari Bang Edi ada selalu Kak. Ya tetap latihan, jangan patah semangat gitu-gitu Kak. Oh, artinya baru dari itu ya pengelola triathlon di Iya. Kepri ya, tapi belum dari pemerintah provinsi mungkin? Belum Kak. Kalau itu belum ya Diko ya. Nah Diko, ini apa nih mungkin harapan Diko bersama dengan triathlon, apa sih jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Tadi kan kalau jangka panjang pengen ikut PON ya. Iya. Kalau jangka pendeknya apa nih Diko? Kalau jangka pendeknya sekarang Kak ya, saya pengen ikut kejurnas Kak. Kejurnas saya pengen dapat di bawah top 10 itu lumayan kualifikasinya Kak. Misalnya mau masuk ke SEA Games gitu-gitu. Oh
Oh, jadi Iya. tujuan kamu juga ikut SEA Games ya Diko ya. Iya. Tapi kalau di masa depan pengen juga nggak jadi pelatih mungkin Diko? Mungkin kalau saya suatu saat misalnya kalau seumpamanya saya bisa pensiun nggak, saya pengen jadi pelatih. Oh iya, Ya. tapi Diko kita penasaran. Ceritain dong satu momen yang nggak bisa Diko lupain, unforgettable memories pada saat ikut lomba triathlon. PON 2024 ini sih Kak. PON 2024 ini, Iya. yang lalu ya? Iya, iya. Kenapa tuh Diko, ada apa? Saya habisin, hampir tepar saya Kak. Saya pingsan saya. Kenapa? Saya kan kayak habisin lah semuanya, kayak apa yang saya punya saya untuk lomba ini gitu. Oh, serius semua tenaga udah kamu Iya, keluarin? iya, iya. Oh, Jadi oke. baru kerasa kayak, oh ini betulan saya habisin semuanya ya. Di PON tahun 2024 kemarin. Iya. Kalau prestasi membanggakan, Prestasi membanggakan ya. paling paling yang kamu dapat apakah yang juara 2 tadi di Singapura? Ya mungkin itu sih Kak, kalau paling tinggi Kak ya. Kalau untuk kayak level internasional gitu kayak itu yang paling tinggi sih Kak. Oke. Nah, tapi Diko, cita-cita kamu sebenarnya pengen jadi apa sih, Diko? Saya kayak Apakah pengen stay terus di triathlon atau gimana tuh? saya pengen balance sih Kak, kayak mau di triathlon juga, mau kayak kerja, cuman nggak, masih abu-abu sih Kak, masih nggak tahu mau ngapain. Oke, gitu Iya. ya. Nah, terus kan Diko, kedepannya apa nih? Setelah ini kan artinya kamu bakal kuliah ya, Iya. dan itu bakal lebih sibuk lagi. Triathlon gimana, bakal masih dijalani, Diko? Semoga bisa dijalanin nggak? Semoga bisa dijalanin. Iya. Oke, oke. Nah, dalam waktu dekat ada lomba nggak di sepanjang tahun 2025 ini? Minggu depan nggak? Oh, minggu depan. Di mana, Diko? 1 Juni nggak? 21 Juni nanti. Iya. 20 Terus sampai 21 Juni ya. ada itu nggak sih Diko kayak persiapan spesial gitu kalau misalnya udah menjelang hari-hari deket kayak gini? Kalau saya kan sepeda kan Kak, itu nanti lombanya sepeda. Jadi kalau misalnya kayak lombanya ke depannya sepeda Kak, saya banyakin di sepeda. Misalnya kalau di depan lombanya banyak lari, saya banyakin lari Kak. Kalau sepeda saya, kalau 1-2 minggu sebelum lomba Kak ya, saya paling intensitasnya tetap makin tinggi Kak, makin tinggi. Cuman volumenya saya turunin Kak. Volumenya tuh kayak misalnya Kakak main misalnya kayak yang tenaga Kakak misalnya 100% kan mainnya kan, baru kayak 12 menit kali 3. Saya jadi mainnya cuman 12 menit kali 2. Pokoknya porsinya makin turun Kak. Cuman intensitasnya sama. Oke gitu. Nah Diko, bagiin tips dong ke kita untuk teman-teman gimana sih caranya biar bisa punya stamina kayak Diko gitu loh untuk olahraga. Itu gimana? Root konsisten aja sih Kak. Saya sebenarnya kalau bilang punya stamina yang bagus juga belum lah Kak, kalau untuk adu sama atlet kayak yang kayak pelatnas gitu-gitu masih belum Kak. Cuman kalau menurut saya sih latihan aja terus sih Kak. Latihan ya. Iya. Nah, kalau tips biar kita nggak jenuh dan gampang bosen. Ada kawan latihan Kak. Oh, ada kawan latihan. Nah, kalau gitu mungkin apa nih closing statement? Apa yang pengen Diko sampai ini ke teman-teman kira-kira apa sih tips biar semangat olahraga atau mungkin yang pengen disampaikan buat teman-teman yang baru mau mulai olahraga? Harapan saya Kak ya, kalau tips yang motivasi ya. Kita harus tetap sering berlatih lah Kak. Berlatih yang di luar bekerja lebih keras daripada kita Kak. Sedangkan kita bermalas-malasan. Oh, oke. Nah, kemudian apa nih mungkin harapan atau mungkin terakhir closing statement apa yang pengen disampaikan? Mungkin ucapan thank you buat orang tua, ibu di rumah, dan juga teman-teman yang ngedukung Diko. Thank you buat Bang Edi yang selama ini sudah support saya untuk ke jenjang inilah. Saya nggak nyangka saya bisa sampai sejauh ini. Sama terima kasih buat orang tua sudah mensupport saya selama ini, kayak mengikuti lomba, didampingi, disupport, nggak pernah dilarang-larang. Dan thank you juga buat Albert selama ini sudah membimbing saya. Oke, jadi tadi kalau Albert itu temen yang selalu nemenin ya? Kayak mentor gitu Kak. Kayak saya nanya hari ini latihan apa bagusnya, dia kasih tahu saya gitu. Oke. Nah Diko, kita juga thank you banyak, makasih banyak untuk Diko karena udah ngeluangin waktu, dan semoga obrolan kita barusan itu bisa memotivasi teman-teman biar semangat dan bisa jadi atlet juga kayak Diko. Thank you Diko, sukses dan sehat selalu. Iya, makasih Kak.